Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semangat ya? Semangat. Baik, seperti biasa sebelum kita melakukan proses pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Baiknya, makasih. Mudah-mudahan proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik ya, dan ilmu yang saya dapat juga dapat bermanfaat. Dan mohon kalian untuk mendengarkan, menguapkan, mengecek kehadiran kalian ya. Ayu Lasawari, Tanda, Alvin, Rizal, Davin Muhammad, Bayu, Firna, Amril, Habib, Isa, Madinah, Fahri, Jilianti, Kendi, Gilang, Ayudia, Gana, Iman, Kirana. Alhamdulillah hari ini semua hadir untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, semangat ya. Hari ini seperti biasa sebelum kita beraktivitas, Ibu ada melakukan ice breaking, ya, ice breaking. Jadi ketika Ibu mengatakan SMA Negeri 52 Mulututengah, berarti kalian semua menjawabnya cerdas, kreatif, sehat, berkarakter. Paham ya? Bisa dicoba? Bisa. Oke. Semangat berdua. Cerdas, kreatif, sehat, berkarakter. Biologi. Manusia, hewan, Tuhan, luar biasa. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, yang di dalamnya terdiri dari ada jenis, belajar ya jenis, ada spesies, ada gen sama ekosistem, yang di dalamnya terdapat flora dan fauna. Hari ini kita akan mempelajari masih tetap keanekaragaman hayati. Ibu akan tampilkan slide. Baik ya, kelihatan ya? Menurut kalian, hewan atau fauna yang ada di gambar itu berasal dari daerah mana? Ada yang tahu? Bu, dari Nusa Tenggara Timur. Gambar apa itu yang dari Nusa Tenggara Timur? Komodo. Komodo ya, tepuk tangan dulu. Karena diharapkan setelah kalian mempelajari upaya pelestarian keanekaragaman hayati maupun ancaman pelestariannya, diharapkan kalian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga ekosistem keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Paham ya? Ya. Baik, anak-anak sekalian, ini adalah KD atau CP yang akan kita bahas pada proses pembelajaran pagi ini. Yang pertama yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan
mencipta solusi atau permasalahan-permasalahan berdasarkan isu global, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, kemudian ada komponen ekosistem dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan. Paham ya? Kemudian ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan siswa setelah mengamati video pembelajaran peserta didik mampu menganalisis terkait dengan masalah terancamnya kepunahan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengamati video pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu setelah melakukan diskusi diharapkan peserta didik dapat mempresentasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Paham ya? Kemudian ini merupakan peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, keanekaragaman hayati ini diakibatkan oleh ancaman daripada manusia itu sendiri. Kemudian ada upaya pelestarian meliputi dua komponen. Yang pertama tentang upaya pelestariannya meliputi in situ dan ada dengan cara ex situ. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu berharap kalian akan memperhatikan video yang Ibu akan tampilkan. Setelah itu ambil masalah dari video yang kalian amati. Paham ya? Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai menempati muka bumi. Begitu singkat, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari kepunahan. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan, beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Untuk di abad 20 ini yang sudah quote-unquote official yang locally extinct punah itu ya harimau Jawa, harimau Bali,
dan babi kutil yang ada di Madura. Nah, ini juga yang perhatian karena dunia sering melihat kepunahan itu hanya karena jenis-jenis yang karismatik. Nah, ini juga menjadi permasalahan sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain itu kita tuh bahkan hampir tidak punya. Pengamat-pengamat yang satwa-satwa yang tidak terlalu mempunyai nilai jual itu yang tidak ada, padahal itu kemungkinan yang laju kepunahan itu sedang berjalan. Contoh sederhana seperti kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan yang Sumatera. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Baik ya, sudah menonton video pembelajarannya. Dari video pembelajaran yang baru saja ditampilkan, apa yang kalian dapat dari video pembelajaran tersebut? Saya Bu, Ya, kerusakan hutan. sudah, karena Ibu sudah tampilkan video pembelajaran, saatnya Ibu membagi kelompok secara heterogen, duduk berdasarkan kelompok yang telah ditentukan. Silakan. Semua sudah duduk berdasarkan kelompok ya? Ya, Bu. Ibu akan membagikan kelompok. Baik, semua sudah mendapatkan LKPD? Ya. Pada LKPD itu terdapat beberapa permasalahan yang kalian akan diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Ya. Dari pengamatan video itu muncul beberapa pertanyaan yang akan kalian tampilkan atau tuliskan pada LKPD untuk menjawab permasalahan pada nomor 1. Paham ya? Ya. Untuk tata cara pengisian LKPD, selain video yang kalian amati, yang pertama itu ada gambar. Ada gambar ya? Ya. Ada gambar pada LKPD, dan gambar itu atau dari video itu kalian membuat rumusan masalah. Ya, baik menggunakan kata tanya apa, di mana dan satu saja rumusan masalah. Ya, satu saja. Paham? Isian tadi sudah isi saling Nah, kelompok kalian sudah menyelesaikan LKPD? Sudah Bu. Baik, karena sudah menyelesaikan LKPD, saatnya kita atau kalian akan mempresentasikan hasil kerja dari masing-masing kelompok kalian ya. Kelompok yang mau duluan, silakan ajukan tangan. Siapa yang duluan? Ya. Baik. Nanti presentasinya hadap ke teman-teman ya, jangan bertanya lagi. Kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua kelompok telah memberi kami waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, lama-lama sudah dipersilakan untuk moderator akan disampaikan. Supaya narasumber dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi atas kerja kelompok kami, yaitu satu, rumusan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut, yaitu kebakaran hutan. Nomor 2, berdasarkan kebakaran hutan, menebang pohon sembarangan dan memeriksa bangkai hewan. Nomor 2, berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang selalu membuang
potong rokok atau bisa juga orang-orang yang membakar rumput dan tidak menyiramnya kembali dengan air agar tidak terjadi kebakaran. Yaitu selanjutnya kebakaran. Penyebabnya kebakaran karena disebabkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang selalu membuang potong rokok kembali dengan air dan tidak menyiram kembali dengan air agar tidak terjadi kebakaran. Nomor 2, menebang pohon sembarangan karena disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang selalu menebang pohon sembarangan. Nah, ketiga yaitu dikarenakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang suka membuang sampah plastik sembarangan dan membuang sampah limbah di sungai. Selanjutnya itu buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Kesimpulan adalah jangan membuang sampah sembarangan dan harus bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya nomor 5, setelah melakukan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. Menurut analisa dan faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragam hayati? Karena orang-orang tidak menjaga lingkungan. Menurut pendapat Anda, upaya yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragam hayati tetap terjaga? Karena orang-orang yang selalu menjaga lingkungan. Itu saja dari kami yang sudah berdiskusi. Kurang lebih saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya ada sesi pertanyaan jawab dari kelompok perwakilan kelompok. Apakah ada yang bertanya? Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid Riyadi dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah penebang liar itu bagus? Apakah memang ada tujuan? Kalau memang tidak ada tujuan, ya memang harus betul. Memang mereka salah, tapi kalau ada tujuan nanti kita bisa disalahkan. Katanya kertas ini dibuat dari pohon, berarti kalau kita mau perbaiki kertas berarti ya bagus. Kalau mau orang timbang pohon, ya jangan pakai kertas saja, sedikit. Oke, saya akan menjawab kelompok 2. Menurut saya, penebangan pohon liar itu memang tidak bagus. Tapi kan kadang orang membuat buku pasti sudah ada dari kayak dong sudah kerjasama antara dong tanaman, pasti dong yang tanam dong beli, bukan kayak kata orang ditebang sembarangan. Bagi orang tebang sembarangan memang dong cabai lah. Mar, bagi ke orang bikin buku tak mungkin dong bikin panturi gratis kan ini buku yang dijual pasti ada yang dong sudah bekerja sama dengan orang Pekabung, pemerintah orang Pekabung para di panen lahan dan pohon itu. Karena tak semua pohon bisa bikin buku. Jadi, sederhana dengan jawaban saya. Ya, saya sangat puas dengan jawaban dari saudara kami. Terima kasih untuk saudara Desa. Yes, saudara. Ayo. Sudah. Selanjutnya, Ibu persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan juga kepada saya. Ini saya moderator. Dan kita tidak perlu lama-lama, langsung saja saya memiliki kepada narasumber untuk menjelaskan materi. Kepada narasumber saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami.
1. Rumuskan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut. Mengapa mereka sering menebang pohon secara liar? Berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah A. Hilangnya kesuburan tanah. B. Turunnya sumber daya air. C. Punahnya keanekaragaman hayati. D. Mengakibatkan banjir. 3. Berdasarkan alasan pada nomor 2, silakan kalian mencari informasi tambahan dari video pembelajaran yang sudah dibagikan. Mencemari lingkungan, banyak hewan yang hampir punah. 4. Buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Jangan merusak hutan dan memburu hewan secara liar. 5. Setelah melakukan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Menurut analisa Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Perubahan iklim, spesies invasif, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, polusi, dan urbanisasi. B. Menurut pendapat Anda, upaya apa yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? 1. Bercocok tanam dengan baik, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna langka. 4. Menjaga kelestarian hutan. 5. Melakukan AMDAL. 6. Reboisasi. Itu saja materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Sini penjelasan materi sudah selesai. Saya beralih ke sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok 2, 3, 4 ada yang mau bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Indri Rahman, saya mewakili kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya supaya tidak terjadinya penembangan liar? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Indri Rahman. Ini akan dijawab oleh kelompok kami yang berdiri. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pencegahan penembangan liar? Pasal 83 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dengan denda maksimum 100 miliar rupiah. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah dari kelompok 4 jelas? Ya, terima kasih. Jawabannya sangat luas. Saya ingin menambahkan. Kenapa harus ada pasal undang-undang tentang pencegahan penebangan liar di Indonesia? Tujuannya dibuat undang-undang dan pasal agar tidak ada yang melanggar atau menebang pohon secara liar, terutama undang-undang itu undang tentang penebangan hutan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang sanksi yang berada di undang-undang pasal berapa tadi saya sudah lupa. Tapi kenapa masih ada saja orang yang tetap menebang walaupun sudah dipapankan secara publik tentang undang-undang? Itu bisa saja terjadi karena adanya oknum-oknum yang tidak mempunyai kesadaran diri atau mungkin sudah menjadi mata pencarian di daerah tersebut yang mayoritas di dekat hutan. Apakah sudah jelas kelompok 4? Iya. Oke. Saya presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, alhamdulillah ini semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Ibu lihat semua sangat aktif dalam memberikan pertanyaan ataupun memberikan jawaban di atas pertanyaan. Kemudian di sini ibu akan memperkuat apa yang kalian bahas barusan ya dalam diskusi. Yang pertama kita lihat bersama ada ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Kepunahan flora dan fauna bukan suatu
alhamdulillah. Apakah ada yang bisa untuk memberikan kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari saya itu kita dapat mengetahui ternyata masih banyak hewan di luar sana yang diburu dan dijadikan untuk perdagangan di pasar gelap yang membuat hewan tersebut punah. Dan juga ternyata banyak penebangan liar di mana-mana yang mengakibatkan rumah hewan terancam. Itu saja dapat saya simpulkan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik ya, kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kesimpulan menjaga keanekaragaman hayati yang pertama dibuat konservasi, ya. Yang kedua, pelestariannya secara in situ dan ex situ. Kemudian melestarikan hutan. Kemudian membangun program yang berkelanjutan. Selanjutnya, boleh kalian mengumpulkan LKPD yang kalian kerjakan tadi. Silakan. Sudah. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ibu akan membagikan refleksi untuk kalian mengisi. Silakan untuk mengisi lembar refleksi yang telah Ibu bagikan. Senang. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tes sumatif yang berisi ada berupa pertanyaan, ada pilihan ganda sama desain. Apakah sudah selesai untuk hasil tesnya? Sudah. Silakan untuk kumpul di depan. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai memeriksa pekerjaan kalian hari ini. Alhamdulillah semuanya memuaskan ya, mendapatkan nilai lebih dari KKM saya. Ini ada nilai tinggi atau yang sangat baik, yaitu ada beberapa teman dan Ibu dia hampir semua sudah memiliki nilai yang sangat bagus ya. Ini yang pertama ada Fahri, itu mendapat nilai 90. Kita beri aplaus dulu untuk Fahri. Kemudian ada Lisa, sama nilainya 90. Kemudian ada Pandarista, itu mendapatkan nilai 95. Ada Jili mendapatkan nilai 80. Yang paling terbaik itu hanya 80 ya. Makasih ya atas perhatian hari ini. Sebagai penutup perjumpaan pada proses pembelajaran pagi ini, kata guru saya yaitu alam terbentang penuh rahasia. Alam terbentang penuh rahasia, apa makanya? Semakin kita menggali ilmu pengetahuan, semakin timbul rasa penasaran kita terhadap apa yang kita temui. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan pulang diaplikasikan di rumah. Kemudian saya minta satu orang untuk pimpin doa penutup sebelum akhir pembelajaran hari ini. Silakan. Hai Fahri. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.